Ya, selamat sore Bapak Ibu dan juga teman-teman remaja. Wah, ini kayaknya ada juga ya remaja yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang di Parenting Class. Perkenalkan, nama saya Eka Purni dan di sini saya tidak sendiri, ada juga beberapa teman saya. Jadi di sini mengawali pertemuan yang santai aja gitu ya. Maka saya pembawaannya agak santai karena sekarang ini kita lagi ngomongin tentang remaja. Jadi harus dengan style remaja juga gitu. Agar Bapak Ibu juga bisa jiwa muda, jiwa remajanya bisa terpanggil lah ya pada pertemuan kali ini. Oke, sekali lagi selamat datang di kegiatan parenting class untuk sore hari ini. Kebetulan ini parenting class yang sudah kami laksanakan yang ke-7 atau 8 kali sejak tahun lalu begitu, dan terima kasih banyak atas kurang lebih 50 peserta yang hadir. Sebenarnya yang mendaftar ada kurang lebih 65 orang. Semoga bisa bergabung semuanya. Dan di sini juga saya lihat pesertanya juga dari berbagai macam elemen. Ada dari dinas, kemudian ada dari guru juga, perwakilan sekolah, kemudian ada juga adik-adik yang adik-adik remaja gitu ya, dari beberapa SMP, SMA di kota Denpasar dan juga di luar kota Denpasar. Juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan juga di sini ada tim saya juga beberapa begitu. Oke, jadi untuk sebelum kita langsung mulai ke pemaparan materi, jadi untuk kelancaran teknis kegiatan pada sore hari ini, mohon Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dipersilakan untuk mematikan mikrofonnya selama sesi presentasi, dan apabila sinyalnya mendukung, silahkan untuk diperlihatkan wajahnya gitu ya di rumah masing-masing. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan selama sesi materi itu bisa langsung saja di chat di kolom chat begitu. Kemudian nanti kami akan mengirimkan link absen di akhir kegiatan agar terdokumentasi pesertanya dan juga ya selamat mengikuti kegiatan parenting class ini dengan tema pacaran di usia remaja. Jadi orang tua harus bagaimana gitu. Oke, jadi beberapa kelas parenting kita sebelumnya, Kisara PKB Bali sebenarnya sejak tahun lalu begitu ya, yang diawali dengan topik komunikasi antara orang tua dan remaja. Karena beberapa permasalahan yang mungkin timbul gitu ya saat komunikasi orang tua dan anak itu saat usia remaja, jadi anak sudah mulai dekat dengan teman sebaya dan agak sedikit kurang intensitasnya untuk komunikasi dengan orang tua, terutama terkait dengan topik kesehatan reproduksi begitu. Ujuk-ujuk ada beberapa kasus bahkan ternyata ada anak yang sudah hamil, ternyata orang tuanya baru tahu. Kemudian anak-anaknya punya pacar gitu istilahnya ya, galau tapi nggak tahu harus cerita kemana gitu. Jadi semoga kesempatan pada kali ini juga mempersiapkan Bapak Ibu sebagai orang tua untuk siap berkomunikasi dengan teman-teman remaja dengan komunikasi yang terbuka dan tentunya kondusif begitu. Oke, di sini saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada sore hari ini yang akan membahas mengenai serba-serbi remaja. Ada Kak Ari Istrianti, seorang psikolog, dan juga ada, halo Kak, boleh say hello dulu mungkin Kak? Halo semuanya, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman remaja. Ya, selamat sore. Oh udah Kemudian, sore ya? Oh ya iya, Kak, udah jam sorry. 3 Kak. Oh Oke. iya, udah jam 3 ya, udah sore. Ya, jadi di sini juga ada teman saya, teman seumuran saya, ada Yuni. Halo Yuni. Yuni dari SMP Dharma Halo. WWK Kota Denpasar yang nanti juga akan share terkait dengan pacaran di usia remaja. Oke, jadi biar imbang ya, ini kenapa kalau misalnya ngomongin remaja, ini kenapa yang narasumbernya orang dewasa semua gitu. Nah, kali ini kita akan juga menghadirkan seorang remaja yang share tentang pengalamannya dia dalam berrelasi begitu. Oke, mungkin Kak Ari sudah siap share script? Oke, siap. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja pada sesi kita parenting kelas kali ini, dimulai dengan materi serba-serbi pacaran di usia remaja yang akan disampaikan oleh Kak Ari.
Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Oke, selamat sore. Terima kasih waktunya dan kesempatannya kepada moderator Eka. Terima kasih sudah memperkenalkan saya tadi kepada para audiens. Senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu dan juga beberapa saya lihat kayaknya ada anak-anak remaja juga yang bergabung dalam kegiatan dari Kisara pada sore hari ini. Nah, hari ini saya akan sharing tentang serba-serbi pacaran yang menurut saya sangat menarik sekali untuk kita bahas. Kalau bahas tentang pacaran kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Nah, sebelumnya saya mau memastikan kepada moderator suara saya cukup terdengar jelas ya? Cukup terdengar, Kak. Oke. Ya, sebelum kita membahas tentang pacaran di kalangan remaja, jadi kita di awal mau berkenalan dulu nih sama remaja ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang dikatakan remaja ya, secara nyata akan bisa kita lihat dari adanya perubahan fisik ya, yang biasanya disebut sebagai fase pubertas. Nah, di mana di sini di fase pubertas ini jadi perkembangan-perkembangan seperti adanya perubahan fisik, perubahan yang paling terlihat ya, perubahan fisik yang dulunya anak cewek nggak mengalami menstruasi, sekarang mengalami menstruasi. Nah, ternyata adanya perubahan-perubahan fisik secara tidak langsung itu juga mempengaruhi kondisi psikologis para remaja. Sehingga akhirnya mereka berpotensi untuk menampilkan emosi atau ekspresi dirinya yang terkadang membuat orang tua merasa tidak nyaman, atau membuat orang tua merasa jengkel, atau membuat orang tua merasa kesel ya. Nah, dan ini sangat wajar terjadi. Itu kenapa ketika masa remaja ini, orang tua sebenarnya butuh berkenalan lagi dengan putra-putrinya, sehingga bisa menjadi lebih dekat dan memahami lebih dekat kondisi putra-putrinya. Nah, dengan adanya perkembangan fisik, perubahan fisik dalam fase pubertas ini, juga remaja mengalami perubahan-perubahan yang kita sebut sebagai psikososial. Ya. Yang pertama ada perubahan kognitif. Yang dulu biasanya kita tidak libatkan dalam komunikasi di rumah, sekarang sudah mulai kita libatkan. Yang dulu biasanya dia cuma dengerin aja, sekarang sudah berani memberikan pendapat. Nah, itu sudah mulai ada perkembangan kognitif. Yang fisik sudah pasti ada perubahan fisik. Yang dulunya tinggi badannya nggak sama orang tuanya, sekarang malah udah melebihi tinggi badan orang tuanya. Terus ada juga perkembangan emosi. Yang dulu kalau dikasih tahu, langsung mau mengerjakan, kalau sekarang harus ada gontok-gontokan dulu, harus ada negosiasi dulu, baru mau mengerjakan. Nah, yang paling membuat kadang-kadang orang tua merasa was-was ya terkait dengan perubahan sosial, di mana ketika masa remaja, remaja sudah mulai sangat aktif dalam aktivitas sosialnya, sehingga dia mulai memiliki dan mulai membagi waktunya untuk lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya atau berada di lingkungan sosialnya. Nah, akan tetapi dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, ternyata remaja mengalami dilema. Apa dilemanya? Yang pertama, anak remaja dia mengalami perubahan fisik ya, dari anak-anak dan kemudian dibilang anak-anak sudah nggak anak-anak lagi. Kalau dibilang dewasa sudah tidak, dia belum dewasa, sudah belum siap untuk menjadi orang dewasa. Nah, di sini ada masa peralihan yang seringkali membuat remaja itu bingung. Perubahan fisik yang dialami itu tidak seimbang, tidak imbang dengan penguasaannya tentang perubahan-perubahan yang dia alami, yang akhirnya membuat remaja ingin mencoba banyak hal yang bisa membuat mereka senang. Nah, di satu sisi,
mereka memiliki kewajiban, misalnya untuk belajar atau untuk bisa memahami dirinya sendiri. Akan tetapi kewajiban tersebut juga imbang ya dengan tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungan. Misalnya mereka harus mulai mengikuti tren karena mereka sudah mulai terlibat di lingkungan sosial. Nah, dan juga ada lagi tren-tren isu-isu yang sebenarnya cukup menjadi perhatian orang tua, seperti remaja sudah mulai menjalin emosi yang intens dengan teman lawan jenisnya dalam bentuk hubungan pacaran. Nah, ketika berpacaran, pacaran ini ya definisinya ya kita semua sudah tahu ya, ada lawan jenis yang saling berdekatan, ingin saling mengenal satu sama lain. Ada salah satu penelitian yang saya baca, di sana dikatakan mengapa sih remaja pacaran? Ada banyak sekali alasan, tetapi di sini saya cantumkan 4 saja. Yang pertama, remaja mengatakan bahwa pacaran itu untuk rekreasi ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung dengar nih sama remajanya langsung. Apa sih yang membuat mereka ingin pacaran? Ada rekreasi, ada teman yang diajak main, ada teman yang diajak apa namanya? Melakukan aktivitas-aktivitas baru, misalnya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Jadi mereka merasa lebih menarik untuk mengikuti tersebut. Jadi kita sebut itu sebagai bentuk rekreasi. Nah, yang kedua ada bentuk sosialisasi. Sosialisasi di sini dimaksud remaja dengan remaja mulai berpacaran, mereka mulai mampu membangun sosialisasi dengan lawan jenisnya. Sehingga di sini dia mulai paham bahwa oke, saya perempuan, dia laki-laki, dia apa yang laki-laki inginkan, apa yang perempuan inginkan, apa yang membuat laki-laki senang dengan perempuan, apa yang membuat perempuan senang dengan laki-laki, mulai ada pemahaman seperti itu. Nah, yang ketiga itu terkait dengan personality. Dari sini secara tidak langsung, para remaja dengan berpacaran, dia mulai memahami kepribadiannya sendiri. Begitu juga dengan kepribadian pasangannya. Yang dulu biasanya dia kalau mau belajar di kelas, belajar-belajar aja. Tetapi dia sekarang sudah mulai ada motivasi sendiri. Yang akhirnya dia, aduh aku harus semangat nih belajar, soalnya sudah ada pacarku, malu nanti sama pacar kalau hasil belajarku nggak bagus. Jadi di sana sudah ada tumbuh motivasi sendiri, dan di satu sisi juga seorang orang yang pasangan yang berpacaran, mereka mulai mempelajari kepribadian orang lain. Misalnya, oke, pacarku sedih, dia sedih karena dia tidak suka sendiri, dia sedih karena dia harus makan sendiri ke kantin, jadi dia mulai memahami kepribadiannya sendiri, sekaligus juga kepribadian pacarnya. Dan yang keempat, ada status. Nah, banyak sekali anak-anak muda kita sekarang yang sebenarnya mereka mungkin belum terlalu siap untuk terjun di dunia pacaran. Tetapi karena mereka ngelihat, wah temanku A udah punya pacar nih, temanku B udah punya pacar. Akhirnya dengan status tersebut, dia memilih untuk pacaran. Nah, itu beberapa alasan. Sebenarnya ada banyak alasan ya, jadi saya tampilkan 4 saja. Nah, di sini, biar Bapak Ibu nanti bisa ngelihat nih, kira-kira anak saya lagi pacaran atau enggak ya. Kita akan lihat dulu bagaimana tahapannya. Yang pertama yang pasti ada ketertarikan. Ketertarikan ini didasarkan atas motivasi. Entah itu motivasinya karena lawan jenisnya menarik, cantik, atau karena lawan jenisnya pinter, atau karena lawan jenisnya punya prestasi tertentu yang akhirnya membuat mereka tertarik dengan lawan jenisnya. Dan setelah itu ada kondisi di mana anak-anak muda biasanya dia mengalami ketidakpastian. Misalnya nih, aduh saya suka sama si A, kira-kira dia suka nggak sih sama saya? Nah, ada fase-fase seperti itu. Biasanya udah mulai bingung nih, lihat-lihat HP, ngecek-ngecek status orang yang disukain seperti apa. Nah, setelah itu, ketika ketidakpastiannya dijawab,
akhirnya mereka mulai membuat sebuah keputusan untuk saling terikat, ya. Terikat dalam artian, oke, saya sama kamu, kamu sama aku. Dan akhirnya muncullah keintiman berupa kedekatan secara emosional. Misalnya sudah mulai belajar bersama di rumah, sudah mulai mengerjakan tugas bareng-bareng, kalau kelompok mintanya kelompokan sama pacarnya, seperti itu. Mohon maaf, ini ada salah satu peserta yang suaranya tidak kedengeran. Mudah-mudahan suara saya kedengeran jelas ya. Ya, kedengeran kok, Kak. Oke, terima kasih. Kita next lagi ya. Ini adalah tahap-tahapan yang perlu sekali para orang tua ketahui untuk nantinya bisa memberikan juga pemahaman kepada putra-putrinya di rumah ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nih anak-anak kita bilang, Bu, Pak, saya cinta sama dia, ya. Misalnya ibu nih, bapak ibu nih saya tanya, dengan adanya tahap-tahapan ini, di mana ya kira-kira letak cintanya? Kalau misalnya anak saya bilang cinta si A, bilang cinta si B, ya kita akan lihat bersama-sama ya. Nah ternyata bapak ibu, ketika kita berbicara cinta ya, itu ada teorinya. Dalam psikologi kita kenal teori itu dengan triangular theory of love ya, dari seorang ilmuwan psikologi yang bernama Sternberg. Di sana beliau mengatakan bahwa cinta itu merupakan gabungan dari passion, intimacy, dan komitmen. Passion itu adalah motivasi. Motivasi maksudnya di sini seperti tadi, tertarik karena cantik, tertarik karena pinter, tertarik karena berprestasi. Terus yang kedua ada intimacy. Dengan adanya ketertarikan itu mereka ingin deket ya. Ingin deket, sudah ada aspek emosional di sana. Ingin bareng-bareng, ingin bersama-sama, ingin ditelepon terus, ingin diingetin lewat chatting. Nah, itu yang biasanya terjadi. Dan akhirnya ada komitmen, yang dimana komitmen itu mereka udah bilang, ayo kita pacaran, ayo kita bersama. Kalau sudah pacaran, nggak boleh ya sama yang lain lagi ya, sama saya aja ya. Nah, sudah ada motif-motif seperti itu, ada komitmen. Nah, cinta bisa dikatakan cinta apabila ketiga aspek ini dimiliki oleh seseorang. Ya. Nah, akan tetapi, ketika kita berbicara pacaran remaja, ya, akan sangat mudah sekali berubah-ubah, ya. Karena di sini para remaja itu mereka menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu karena di baliknya ada motif-motif tertentu, ada motivasi-motivasi tertentu yang kita sebut sebagai passion. Berlaku nggak ini di keluarga atau di orang tua? Berlaku, tetapi tidak akan mungkin berubah. Kenapa? Karena ketika sudah menikah, ketika sudah bersuami istri, kedekatan sudah pasti terjadi ya, sudah pasti karena tinggal di rumah yang bersama-sama. Komitmen sudah pasti terjadi ya, hitam di atas putih, sudah ada surat pernikahan. Jadi tidak mungkin akan bisa berpisah. Akan tetapi anak-anak remaja mereka belum ada di tahap intimacy dan komitmen itu sendiri. Sehingga passion-nya itu mudah berubah-ubah ya. Jadi sekarang bulan ini pacaran sama si A, bulan depan sama si B ya. Apa yang berubah-ubah? Motivasinya yang berubah. Kemarin lihat si A cantik, ternyata minggu depan ada si B yang lebih cantik ya. Jadi itu yang akhirnya berubah-ubah yang membuat para remaja sering gonta-ganti pacar. Nah, Sternberg pun juga mengatakan bahwa passion itu berubah-ubah. Ya, sangat tergantung dari usia. Nah, ini passion inilah yang perlu orang tua lihat, yang perlu para putra-putri kita untuk berhati-hati, sehingga putra-putri kita nanti tidak terjebak dalam permasalahan-permasalahan pacaran yang merugikan dirinya sendiri. Nah, pacaran yang sehat. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri sudah tahu ya, sudah sering mendengar apa sih pacaran sehat itu. Nah, di sini saya mau sedikit sharing ya. Pacaran sehat itu kalau menurut saya pribadi dan beberapa buku yang saya baca adalah pacaran pacaran yang mereka bilang mereka cinta
anak kita bilang saya cinta dia, dia cinta saya, kita harus pastikan bahwa cinta mereka itu tercerahkan, Bapak Ibu. Tercerahkan dalam artian mereka mau saling membimbing. Jadi kalau mereka ada yang merasa tidak semangat, ada satunya lagi yang memberikan semangat lewat saling memotivasi, saling mengingatkan. Misalnya pacarnya tidak tidak rajin buat PR, terus diingatkan oleh pacarnya dan juga saling menjaga. Saya juga lihat ada adik-adik remaja di sini ya. Jadi kalau adik-adik remaja, kalau pacaran yang baik, kalau kita bisa saling menjaga, baik itu menjaga diri kita secara fisik, emosi, nggak mudah buat kita marah, selalu membuat kita semangat, itu adalah cinta yang mencerahkan. Sehingga kita bisa saling memberikan motivasi. Hubungan kita tidak hanya sekedar suka sama suka, tetapi hubungan yang saling membimbing, saling mengingatkan, dan saling mencapai prestasi yang kita inginkan. Nah, misalnya ini Bapak Ibu bertanya, anak saya punya pacar tapi kok cuek banget, anak cowok saya punya pacar tapi kok dicuekin ya pacarnya. Atau yang cewek, anak cewek saya punya pacar, dia loh nggak inget ngapa-ngapain, ingetnya pacaran aja. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami bahwa ya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam memandang sesuatu. Begitu juga adik-adik yang mendengarkan di sini ya. Kenapa ya pas PDKT kok oke-oke aja, baik-baik semua, tapi ternyata pas sudah pacaran semuanya berubah ya. Jadi di sini harus dipahami, kita bersama-sama bukan untuk saling menyamakan, tetapi menghargai dan menerima perbedaan kita ya. Sudah pasti laki-laki dan perempuan berbeda ya. Di sini dikatakan ya, ini berdasarkan teorinya secara biologi bahwa kondisi perempuan dan laki-laki secara biologis dan juga secara psikologis itu berbeda. Laki-laki contohnya mereka jauh lebih bagus pada kemampuan visual. Itu kenapa laki-laki suka sekali lihat yang indah-indah, lihat yang cantik-cantik ya. Dan yang perempuan itu kemampuannya lebih banyak di audio ya, di audio, di pendengaran. Itu kenapa kalau perempuan dirayu dikit langsung luluh hatinya. Ya, langsung nggak bisa ngontrol hatinya. Ya ampun, aku dipuji, dibilang cantik. Ya ampun, pacarku bilang katanya hanya satu wanita di dunia ini, tak ada yang lain, hanya aku ya. Itu kelemahannya perempuan, tetapi itu juga bisa jadi kekuatan perempuan ya. Itu kenapa kalau yang suka ngomel-ngomel di rumah biasanya ibu-ibu, enggak bapak-bapak. Karena perempuan memiliki kekuatan, kemampuan audionya yang bagus, kemampuan verbalnya yang bagus ya. Selain itu juga kita harus perlu pahami bahwa laki-laki itu logis, perempuan itu pakai rasa. Contohnya nih di slide kita lihat, perempuan kalau lihat warna nggak cukup merah aja, harus ada merah muda, merah marun, merah kemuda-mudaan, merah ketua-tuaan ya. Kalau laki-laki cukup bilang merah, biru, hitam, putih. Nah, seperti itu perbedaan atau cara pandang laki-laki dan perempuan yang semestinya kita bisa terima dan semestinya kita bisa hargai perbedaan itu. Nah, dengan kita menerima dan memahami perbedaan seperti itu, ya adik-adik yang kalau pacaran pasti bisa trust each other, yang akhirnya akan bisa saling menghargai, yang nggak akan ada cerita, aduh, WA aku nggak dibales, terus aku jadi nggak semangat belajar, tidak mungkin ada yang seperti itu ya. Ini juga bisa Bapak Ibu jadikan cara untuk menjelaskan kepada putra-putrinya nanti. Jadi nanti jangan sampai pacarannya membuat semangat belajarnya hilang. Nah, seni berkomunikasi orang tua dan anak. Kenapa sangat perlu dipahami oleh orang tua? Karena kuncinya ketika anak-anak sudah remaja dengan segala perubahan yang mereka miliki, kuncinya hanya satu, bagaimana orang tua bisa menciptakan komunikasi yang kondusif dengan anak-anaknya. Anak-anak sudah tidak lagi anak-anak. Kalau dibilang dewasa juga belum dewasa ya. Karena di sini akhirnya peran orang tua udah nggak ngegandeng lagi, tetapi lebih ke mengarahkan ya. Komunikasi itu saya yakin susah-susah gampang. Saya aja ngalamin dulu juga dengan orang tua saya, susah-susah gampang banget komunikasi.
Ya. Jadi komunikasi itu adalah sesuatu yang mudah. Susahnya apabila kita tidak menyebutnya dengan perkataan yang mudah, ya. Nah, berkaitan dengan komunikasi, orang tua perlu memahami bahwa beda generasi itu beda komunikasi, ya. Mungkin orang tua yang banyak menyimak hari ini, rentang usianya ada di berapa, bisa dilihat kira-kira saya, lahir tahun berapa, generasi komunikasi komunikasi saya seperti apa, ya. Kebetulan di sini, eee, saya lahir di tahun 90-an. Jadi generasi saya generasi chat me, ya. Banyak berkomunikasi dan aktivitas menggunakan media sosial. Jadi nggak terlalu mudah, jadi nggak terlalu sulit kalau misalnya sekarang menghadapi anak-anak remaja. Tapi kalau misalnya generasinya generasi call me, ya, bagi Bapak Ibu yang lahirannya tahun 1965 sampai 1980, mungkin butuh menyesuaikan diri untuk beradaptasi, atau untuk menerima, cara putra-putrinya yang masih remaja dalam berkomunikasi, ya. Contohnya generasi call me, ya, atau di tahun 1965 sampai 1980, komunikasinya singkat dan ringkas, ya, dan lebih suka menggunakan phone call daripada email atau chat. Jadi susah banget ngechat, lebih baik langsung telepon deh. Nanti chat malah persepsinya macam-macam. Jadi lebih suka ke nelpon. Nah, selanjutnya kira-kira anak-anak kita zaman sekarang, remaja-remaja kita sekarang masuk generasi apa sih? Nah, remaja kita sekarang ini disebut sebagai generasi alfa, ya. Di kelahiran tahun 2010, 2020 kita sebut sebagai generasi alfa. Di mana di sini mereka adalah generasi yang sangat cerdas teknologi. Itu kenapa Bapak Ibu sebenarnya siap tidak siap harus belajar juga tentang teknologi. Mungkin tidak mudah, tapi harus dipaksakan sedikit sehingga nanti bisa sejajar pengetahuan dan informasinya dengan putra-putri ketika nanti menghadapi putra-putrinya yang sudah remaja, ya. Nah, next. Nah, kira-kira komunikasi apa yang bisa diterapkan kepada putra-putri kita? Komunikasi itu ada banyak bentuknya. Ada komunikasi pasif, ya, ada komunikasi pasif-agresif, ada komunikasi agresif, dan yang paling terbaik, ya, disebut dengan komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini, Bapak, orang tua, dan putra-putrinya mampu membangun win-win solution. Win-win solution yang dimaksud adalah tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, maksud saya tidak ada yang kalah, dua-duanya menang. Kalau pasif, biasanya orang tua aja yang berbicara, kamu sih kayak gini, makanya seperti ini. Nah, itu biasanya pasif. Kalau kita sudah pola komunikasinya seperti itu, ya, nanti anak kita pasti diem aja. Misal contoh, misalnya anak kita pulang ke rumah, Bu, nilai ujian saya dapat 3, Bu, gitu. Terus orang tua langsung berkomentar, iya gimana nggak dapet 3? Nggak belajar, lihat handphone terus, lihat media sosial terus. Nah, kalau misalnya cara kita merespon anak-anak seperti itu, kira-kira anak-anak kita seperti apa? Saya pernah ada di posisi seperti itu. Palingan saya diam atau enggak pergi aja. Nah, ketika sudah punya anak, beda lagi ternyata rasanya. Oh, akhirnya saya merasakan posisi orang tua saya dulu. Nah, komunikasi asertif yang dimaksud di sini adalah ketika orang tua berperan sebagai teman anaknya. Jadi di sini misalnya tadi anaknya dapat nilai 3. Mungkin kita udah kesel juga jadi orang tua, tapi bisa tarik nafas dulu sebentar, habis itu deketin anaknya. Oh, dapat nilai 3. Terus menurut kamu, kenapa kamu dapat nilai 3? Pasti anak-anak akan terbuka untuk menjawab, iya, soalnya pada udah belajar, tetapi ternyata nggak sama yang tak pelajari. Oh, jadi mungkin kamu belajarnya belum tepat. Komunikasi akan terjalin, ya. Komunikasi tidak akan tertutup. Ya, jadi itu adalah salah satu jenis komunikasi yang bisa diterapkan oleh anak. Jadi kadang anak-anak kita hanya butuh didengarkan, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membangun keterbukaan sama anak-anak, apalagi kalau putra-putrinya sudah remaja, peran kita sudah berubah. Tidak lagi eh, tidak lagi orang tua yang megangin anaknya, tetapi lebih kepada mengarahkan, lebih menjadi teman anaknya. Nah, selanjutnya,
Nah, apa nih isunya jadi orang tua? Ternyata isunya adalah orang tua zaman sekarang disebut istilahnya sebagai helikopter parenting. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar helikopter parenting itu seperti apa? Ya, kita akan lihat bersama-sama ya. Helikopter parenting ini adalah kondisi di mana ya hubungan orang tua, kasih sayang ditunjukkan oleh orang tua itu tidak muncul setiap waktu. Jadi munculnya hanya ketika anaknya memenuhi harapan. Misal contohnya, ya kamu belajar yang bagus. Kalau belajar yang bagus, Bapak ajak makan. Nah, ayo kamu beresin tempat tidur. Kalau udah beres tempat tidurnya, Bapak kasih hadiah. Ya, jadi anak-anaknya dipantau kemana-mana. Jadi ingin memastikan bahwa anaknya tidak pergaulannya tidak terjerumus. Teman-teman anak-anaknya les, kita juga ikut anak-anak kita les tanpa kita bertanya anak-anak kita suka nggak lesnya. Ya, jadi di sini helikopter parenting ini. Akibatnya ya, dari sini anak-anak kita, putra-putri kita belajar bahwa anak-anak akan fokus pada hasil aja, tidak mau menikmati proses ya. Karena kita menuntut nilai 9, nilai 8, nilai 10. Kita tidak melihat proses. Akhirnya di sini anak-anak ya maunya ya berproses, maunya hasil aja, sudah tidak tertarik dengan proses. Padahal proses tersebutlah yang sebenarnya bisa memberikan anak-anak kita pengalaman yang terbaik dalam hidupnya, sehingga dia nanti bisa membangun hubungan sosial yang baik, bisa memiliki kompetensi yang baik, dan bisa memiliki kemandirian. Mudah-mudahan orang tua di sini tidak ada yang helikopter parenting ya. Dan salah satu pola asuh yang disarankan sebagai pola asuh yang sehat antara orang tua dan anak adalah gaya demokratis atau disebut dengan istilahnya pola asuh yang autoritatif. Jadi pola asuh ini orang tua benar-benar terbuka kepada anak, menyampaikan, Bapak maunya gini, Ibu maunya kamu seperti ini. Jadi jelas dibicarakan kepada anak. Misalnya, anak-anak milih kuliah, dia milih kuliah yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai orang tua. Tetapi kita mengatakan dari awal apa harapan kita, sehingga anak kita nggak bingung ya. Jadi misalnya anak kita ya biar kuliah aja, tapi orang tua pinginnya biar anak IPK-nya bagus. Kita harus sampaikan dari awal seperti itu. Jadi ketika anak tidak bisa memenuhi itu, anak pun juga bisa menyampaikan. Anak-anak tidak stres dengan tekanan itu atau dengan kondisi yang kita diam-diam aja menginginkan sesuatu kepada anak kita. Nah, dalam pola asuh otoritatif ini, kontrol dilakukan dalam hubungan yang saling mendukung. Tidak hanya apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita juga mendengar apa yang menjadi keinginan anak. Kita benar-benar memperhatikan anak kita sebagai pribadi yang sebenarnya dipercayakan kepada kita untuk mengasuh dia menjadi jauh lebih baik hidupnya dibandingkan kita. Ya, jadi di sini orang tua di pola asuh ini orang tua tidak apa-apa punya standar anaknya harus seperti A, seperti B, seperti J. Tetapi yang terpenting adalah orang tua mengkomunikasikan standar ini. Jadi misalnya kalau kamu mau pulang, kalau kamu mau pergi sama teman, boleh pergi sama teman, tetapi harus pulang sebelum jam 9 malam. Jelas aturannya, ya. Biar nggak buru-buru marah kalau anaknya pulang malam. Padahal kita sendiri belum menerapkan standar apa-apa kepada anak. Begitu juga misalnya, saya sering sekali melihat orang tua yang kalau nyuruh anaknya sambil teriak-teriak, Dek, tolong angkat jemuran, gitu. Ya, tunggu sebentar, anaknya jawab itu. Ya, tunggu sebentar, ya, tunggu sebentar. Akhirnya nggak jadi diangkat jemurannya. Terus orang tuanya marah, terus anaknya marah, terus akhirnya saling pertengkaran. Kenapa tidak orang tua mencoba untuk nyamperin anaknya, terus ditepuk anaknya, Dek, minta tolong ya angkat jemurannya. Ya, komunikasinya benar-benar mata dan mata. Ya, eye contact-nya ada di sana. Ketika sudah seperti itu, anak pasti akan lebih lagas ya. Anak pasti akan lebih oke untuk
untuk melakukan apa yang diinginkan orang tua. Nah, penting sekali menjadi sahabat remaja, karena sahabat remaja dalam artian putra-putri kita, para remaja kita membutuhkan orang yang bisa mendengarkan. Ya, kadang kita sering sekali melihat kenakalan remaja, masalah-masalah remaja. Tetapi sebenarnya yang paling penting yang kita lihat adalah di balik remaja memunculkan perilaku seperti itu. Sama seperti ketika misalnya kita lihat remaja kita, anak-anak misalnya deh, mungkin Bapak Ibu dulu pernah anak-anaknya pas kita pulang kerja, terus anak-anak melempar bola ke kaca. Kita marah. Kamu nggak tahu orang tuamu capek, kamu malah main yang enggak-enggak. Kita tidak tahu bahwa ternyata di balik semua itu, anak kita ingin perhatian kita, tetapi dia mengekspresikan dengan cara yang berbeda. Begitu juga dengan para remaja kita. Mungkin kalau anak-anak remaja kita baru sampai rumah langsung ke kamar gablek, seperti itu mungkin ya. Terus kalau diajak ngomong nggak mau nyahut. Terus kita juga marah. Kenapa tidak kita coba untuk mendekat pelan-pelan ya dan menilai anak kita dengan objektif. Tidak melibatkan dalam artian kalau kita misalnya melibatkan perasaan jadinya subjektif ya, tapi lebih objektif melihat anak kita sebagai pribadi, sebagai individu yang butuh dihargai, yang juga butuh teman untuk mendengarkan keluh kesahnya. Menggurui atau memberikan nasihat, anak-anak remaja butuh nasihat, tetapi anak-anak remaja nggak suka dinasehatin. Itu masalahnya. Jadi harus lebih bisa mencari situasi. Misalnya nih anak kita pulang malam, kita kesel nih anak kita pulang malam, terus kita tahu dia pulang malam karena pacaran. Kita mau marah. Kalau pas lagi pulang malamnya kita langsung marah, yang ada adalah pertengkaran. Kenapa kita tidak biarkan saja dia tidur dulu, terus besok pagi-pagi kita siapkan makanan yang enak, terus kita ajak berbicara. Ya, jadi itu adalah cara-cara yang orang tua bisa lakukan. Orang tua harus lebih menahan diri, karena anak-anak itu, remaja itu, mereka tidak ingin seperti itu. Yang membuat mereka seperti itu adalah perubahan hormon yang ada dalam diri mereka, pengalaman mereka, atau mungkin dulu orang tua tidak memiliki banyak waktu sama mereka, sehingga sekarang ketika remaja mereka menampilkan dirinya seperti itu. Ya. Dan ketika misalnya para remaja minta ini, minta itu, ya bukan berarti Bapak Ibu harus segera mengiyakan. Ya. Memahami bukan berarti mengiyakan. Jadi pahami anak, tapi belum tentu kita bilang iya. Ketika misalnya anak-anak kita yang udah remaja bilangnya, aduh, saya mau punya sepeda motor, Pak. Soalnya teman-teman semua udah pakai motor. Saya malu jalan sendiri. Sedangkan orang tua belum punya tabungan yang cukup untuk memberikan motor kepada anaknya. Nah, biasanya ada tipe orang tua yang satu akan mencari cara biar bisa beli motor, entah itu nyicil, entah itu ngutang, atau yang kedua akan marahin anaknya. Kamu nggak ngerti ya, orang tua sudah susah kerja, makan sehari-harinya sulit, sekarang minta motor. Nah, padahal sebenarnya anak-anak kita bisa diajak ngobrol baik-baik. Dek, sekarang nih kondisinya lagi pandemi. Di kantor cuma dapat gaji pokok aja, nggak dapat gaji tambahan. Jadinya akhirnya nggak bisa beli motor dulu. Pakai motor Bapak aja dulu bareng-bareng ya, nanti kalau misalnya pas kita tabrakan jadwalnya, nanti Bapak yang anter. Sebenarnya putra-putri kita bisa diajak berkomunikasi seperti itu ya. Jadi para anak-anak remaja, mereka sudah bingung dengan lingkungannya, dengan dunia luar yang mereka hadapi. Jangan sampai mereka juga bingung di tengah bapak ibunya. Kualitas atau waktu bersama anak bukan hanya kita ada di rumah bersama anak-anak, tetapi ketika kita duduk di depan mereka dan kita mendengarkan serta kita memahami
perasaan anak-anak kita. Jika sudah kita ada dalam kondisi yang seperti itu, membiasakan situasi yang seperti itu dengan anak-anak, anak-anak pasti akan terbuka. Tidak mungkin ada yang namanya nanti pacaran sembunyi-sembunyi, ya. Atau misalnya tiba-tiba kita dapat berita yang nggak enak nih tentang anak kita, tidak mungkin akan ada yang seperti itu. Ya, para remaja itu sangat luar biasa sekali. Ketika sudah tua, ketika saya sudah menikah pun saya sekarang merasa, wah masa remaja itu masa yang paling luar biasa ya. Bapak Ibu pun juga pasti merasakan. Kalau biasanya istilah Balinya bilangnya eh, eh, susah nyari bajangnya gitu. Jadi dengan kehadiran kita sebagai orang tua, dengan kehadiran kita sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak, pastikan kita memberikan pengalaman yang baik kepada anak-anak kita sehingga nanti ketika dia memiliki anak, dia juga bisa memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya seperti apa yang kita sudah berikan kepada putra-putri kita. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berkenan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ari. Wah, ini saya juga seru banget menyimak ya Kak ya di kolom chat juga bahwa jelek banget gitu rasanya. Relate banget gitu dari apa yang disampaikan oleh Kak Ari gitu. Karena memang itu realitanya ya Kak ya. Bahwa memang mungkin orang tua agak kurang paham gitu. Karena memang tidak ada kelas orang tua gitu kan sebelum menjadi orang tua begitu. Dan Benar juga sekali. mencontoh generasi yang sebelumnya, which is itu generasinya juga berbeda begitu. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan, silakan diketik dulu di kolom chat, atau misalnya yang ingin bertanya langsung, silakan di raise hand. Jadi sembari kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kita akan dengar langsung dari remajanya. Ini beneran remaja ya, bukan remaja yang abal-abal atau yang ngaku-ngaku remaja. Ada Yuni. Halo Yuni. Halo Kak. Oke, ya Yuni. Ya. Mungkin Kak Ari bisa stop share dulu Kak, jadi kita bisa melihat Yuni. Oke. Oke. Yuni, apa kabarnya Sudah. hari ini? Ya, Hai terima Kak. kasih Ari. Gimana Yuni? Banget. Oh, baik banget. Oke. Ya, jadi Yuni, di sini kan kita sudah banyak sekali gitu ya membahas tentang pacaran pada usia remaja, dan banyak sekali sebenarnya orang tua mungkin bukannya melarang ya, tapi kayak khawatir gitu kalau misalnya saat ada anaknya pacaran itu takutnya melakukan perilaku yang beresiko. Nah, mungkin Yuni bisa share, menurut Yuni sebagai seorang remaja itu ya, pacaran itu apa sih yang Yuni dan teman-teman pahami sebagai seorang remaja? Atau mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu deh, kalau gitu. Kenalin, nama aku itu Kade Dwi Lestari, biasa dipanggil Yuni. Yuni dari SMP Dharma Wika dan Oke, Yuni, yang Yuni pahami itu kira-kira pacaran itu apa sih menurut Yuni? pacaran itu yang ini pahamin hubungan yang dijalin oleh dua orang ya Kak, dengan tujuannya itu untuk saling mengenal satu sama lainnya. Nah, pas pacaran itu Yuni bisa dapetin kayak lebih banyak semangat sama motivasi untuk belajar. Dan misalnya kalau Yuni lagi ngikutin lomba, ini dapat semangatnya itu yang benar-benar semangat banget supaya bisa ngikutin lomba itu dengan baik. Yuni juga ngejadiin hubungan pacarannya Yuni itu kayak sebagai bahan yang pertama untuk introspeksi diri. Misalnya pacaran Yuni itu kayak nggak suka sama salah satu sikap buruknya Yuni. Nah, Yuni jadiin itu sebagai bahan introspeksi diri dan merubah sikap buruknya Yuni itu menjadi sikap yang lebih baik. Terus yang kedua itu Yuni jadiin pacaran itu sebagai teman curhat. Bisa Ya, lanjut aja Yun. lanjut. Ya, yang kedua tuh sebagai teman curhat. Pasti semua orang punya dan pernah ngerasain yang namanya dapat masalah ya, banyak masalah. Nah, ini waktu itu bingung banget mau cerita ke siapa. Nah, habis itu ini
biasanya cerita ke pacar, dan di situ Yuni dapat banyak banget pilihan solusi dari pacarnya Yuni, dan Yuni bisa memilih solusi itu untuk nyelesain masalahnya Yuni. Habis itu yang ketiga itu sebagai teman bermain. Nah, pas Yuni lagi bosan atau lagi kayak moodnya lagi kayak nggak karuan atau lagi nggak enak banget pokoknya moodnya, ini biasanya ngajak pacarnya ini tuh main game atau kayak tanya jawab soal gitu Kak, supaya kayak bisa sambil nemenin kebosanan Yuni gitu. Abis itu yang terakhir itu pemberi keceriaannya Yuni. Misalnya Yuni lagi sedih nih karena banyak tugas ya Kak. Kan sekarang tuh lagi online jadi banyak banget tugasnya. Nah biasanya Yuni dihiburnya tuh misalkan di telepon atau di video call sama Yuni ngerjain tugas gitu Kak. Wah, ini terdengar gini ya, cukup sehat pacarannya karena saling mendukung gitu ya nih. Tapi sebelumnya gitu, kalau boleh tahu Yuni mengenal konsep pacaran itu sejak kapan? Kayak tahu pacaran gitu sejak kapan sih kalau boleh tahu? Yuni tahu pacaran itu pas SMP karena pas SMP itu banget remaja pasti udah mulai timbul rasa suka itu sama teman lawannya, dan pasti kita pengen banget yang namanya pacaran. Jadi mereka akhirnya bukan melakukan ya, kayak menjalankan hubungan yang dinamakan pacaran gitu Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih, menurut Yuni sendiri itu kayak kenapa sih akhirnya aku pingin pacaran dah gitu. Kayak gimana tuh? Kenapa? Karena rasa suka itu sulit banget buat ditahan sama dikenaliin. Oke. Berarti sudah mulai muncul rasa suka gitu ya Yuni ya. Kayak cinta itu nggak boleh ditahan-tahan gitu. Oke. Kemudian, nah Yuni terbuka nggak misalnya sama orang tua bahwa oke Bapak Ibu ini aku udah punya pacar kayak gitu. Gimana menurut pengalamannya Yuni komunikasinya dengan orang tua? Pasti terbuka. Gini juga cerita banyak tentang pacarannya ini, terus selalu kayak diingetin sama orang tuanya gitu. Oh oke. Kan banyak nggak dikit juga kan teman-teman remaja yang takut nih untuk bilang ke orang tua kalau dia udah pacaran terus akhirnya backstreet gitu kan. Karena mungkin awalnya dilarang. Yuni punya gini nggak tips atau mungkin pesan gitu buat teman-teman remaja untuk lebih terbuka gitu misalnya komunikasi kira-kira. Kalau misalnya remajanya itu kalau misalkan pacaran terbuka aja sama orang tuanya, karena kalau misalkan diam-diam itu pasti bakal munculin yang namanya curiga atau masalah dengan hubungan anak sama orang tua gitu Kak. Oke. Kalau pesan Yuni kepada orang tua yang hadir pada sore hari ini, kebetulan ini kan juga ada orang tua ya Yuni ya. Kira-kira apa pesannya buat orang tua yang menghadapi anak remaja seperti seumurnya Yuni? Yuni sekarang umurnya berapa Yun? 13 atau 14 ya? Atau 15? 14 Kak. Berapa Yun? 14 tahun. Oh, 14 4. tahun. Ya, gimana coba pesannya Yuni kepada orang tua yang hadir pada sore hari ini sebagai seorang remaja yang mungkin juga menyuarakan remaja yang lainnya ya? Pesannya Yuni untuk orang tua, kalau misalnya udah tahu anaknya pacaran itu, selalu ingetin sama awasin anaknya, dan jangan dikekang anaknya, apalagi sampai minta anaknya itu putus saja dari pacarnya. Tapi tetap pantau dia gimana sih pacarannya, sehat atau enggak, kayak gitu. Dan pastinya tetap selalu kasih nasihat yang baik-baik gitu, Kak. Oke. Yang terakhir deh, nasihat yang Yuni dapat dari orang tuanya Yuni itu apa? Sehingga Yuni bisa pacaran sehat seperti ini, misalnya. Nasihatnya itu ibunya Yuni sama bapaknya ini bilang, Yuni itu masih remaja, terus juga masih muda, dan pastinya perjalanan hidupnya ini tuh masih panjang banget dan pasti bakal banyak banget tantangannya untuk ngejalanin. Nah, jadi pacaran, kalau ini mau pacaran itu yang sehat-sehat aja, Kak. Misalnya, itu pacarannya untuk
memotivasi Yuni buat belajarnya tuh kayak lebih semangat banget gitu. Jangan sampai yang berlebihan, kayak misalnya udah ciuman, terus kayak mulai berhubungan seksual, apalagi sampai hamil di luar nikah gitu Kak. Sampai hamil dan itu pun masih menginjak pendidikan. Oke. Kalau boleh tahu nih, Iya Kak. Yuni dapat informasi tentang pacaran sehat gitu, misalnya risiko perilaku seksual gitu. Dari mana Yun? Dari TV kah, internet kah, atau dari sekolah? Kisara. Dari Oke. Kisara, Ya, ya. dari kayak lumayan suka kayak menelusuri internet gitu. Kayak nyari Oke. tahu gimana Oke. baiknya satu pacaran kayak gitu Kak. Oke, ya. Jadi, ya mungkin Yuni juga menjadi salah satu remaja yang sangat luar biasa gitu ya, menjadi pendidik sebaya bagi teman-temannya di SMP Darmawi WK, di OSIS juga untuk memberikan pendidikan seksualitas kepada teman sebaya gitu, melalui pendekatan pendidik sebaya gitu. Jadi, itu kenapa sebenarnya penting banget ya Yun, bahwa mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi dan pacaran sehat itu sendiri ya Yun ya, sebagai Banget. seorang remaja. Ya, oke. Terima kasih banyak Yuni, dan sepertinya di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah sangat luar biasa sekali. Saya akan baca satu-satu, scroll sampai dari atas ya. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan. Ini pertanyaan mungkin untuk Kak Ari ya, Kak. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu dari Dinas Pendidikan Kelungkung. Wah, jadi kebetulan kita juga undang Dinas Pendidikan, kemudian ada juga Dinas KB juga, kita undang BKKBN Provinsi juga ada. Jadi di sini pertanyaannya, selaku orang tua saya menganjurkan anak remaja saya untuk ketemuan dengan pacarnya di rumah saja. Saya melarangnya pacaran di tempat lain. Apa salah ya saran seperti itu? Ketika mereka putus sama pacarnya, pasti akan menimbulkan dampak psikologis, peran apa yang tepat kita lakukan sebagai orang tua? Oke, gimana Kak Ari? Silakan. Kalau saya pribadi setuju ya, kalau misalnya pacaran itu disaranin di rumah aja. Karena yang pertama, kita dapat mengawasi anak kita. Terus yang kedua, kita bisa melihat gelagat. Jadi dengan kita misalnya dengan anak-anak pacarnya datang ke rumah, paling tidak walaupun sebenarnya orang tua nggak mau intens melihat, paling tidak pasti orang tua ada observasi gitu. Karena pengalaman saya dulu kalau saya pacaran, orang tua saya nyuruh saya di rumah. Jadi itu juga akan membangun kedekatan. Jadi kita tidak akan tahu kalau misalnya orang tua sudah di awal tahu anaknya pacaran dan akhirnya pacarannya itu di rumah, ketika nanti ada masalah apa-apa, akan lebih mudah untuk orang tua masuk, memberikan masukan kepada anaknya ataupun memberikan pertimbangan kepada anaknya ketika mereka misalnya memilih untuk berpisah atau putus seperti itu. Jadi menurut saya itu cukup bagus, tidak apa-apa. Akan tetapi di sini ketika misalnya putra-putri kita misalnya pacaran di rumah. Jangan sampai orang tua juga cuek aja. Dalam artian di sini orang tua juga harus menyapa pacarnya anak atau tidak juga ikut ngobrol sebentar. Setelah itu ya dipersilahkanlah ngobrol sama putra-putrinya di rumah seperti itu. Dan kalau misalnya anak kita putus dari pacarnya, seperti itu tadi. Kalau kita sebagai orang tua juga mengenal teman dekatnya anak atau pacarnya anak, ketika nanti ada masalah-masalah akan memudahkan Bapak Ibu untuk masuk di sana. Masuk dalam artian memberikan arahan, memberikan pertimbangan agar tidak sampai putra-putri kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena putus hubungan tersebut. Hal yang paling bisa Bapak Ibu katakan juga kepada putri-putrinya adalah tidak masalah kalau misalnya kalian tidak bersama-sama. Apalagi kalau misalnya usianya masih muda, masih di bawah 20 tahun. Wajar kalau misalnya kita merasa tidak cocok dan akhirnya mengakhiri hubungan. Itu sangat wajar terjadi.
Seperti yang saya katakan tadi, di 3 komponen cinta itu ada passion. Passion itu bisa berubah-ubah. Mungkin sekarang kita tertarik sama pacar yang suka menari, terus besok tertarik sama pacar yang suka nyanyi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Intinya di sini ketika misalnya anak kita mengalami masalah, kita bangun komunikasi dengan putra-putri kita, sehingga putra-putri kita tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi jangan ujuk-ujuk komunikasinya baru terjalin ketika udah putus. Di awal, pada saat putra-putri kita mencoba untuk pacaran dan akhirnya menjalin kedekatan dengan lawan jenisnya, di sana pun juga kita tetap berbicara atau menanyakan tentang kabar pacarnya dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika ada masalah, kita sebagai orang tua nggak kikuk, nggak diem aja tentang masalah putra-putri kita. Lebih kurang seperti itu, Eka. Ya, oke. Berarti nggak salah ya, Kak, kalau misalnya tadi disuruhnya di rumah aja. Tapi juga kalau misalnya si anak itu lagi pada bosen gitu misalnya di rumah. Tapi kalau ya pandemi sekarang ini sangat gini ya, hati-hati juga ya kalau misalnya keluar di rumah gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya orang tua minta keluar pun tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah terbiasa anak-anak, orang tua kenal dengan teman-temannya anak-anak, mereka juga pasti akan minta izin daripada mereka keluar diam-diam Ya, seperti itu. Jadi oke. dibangun kedekatannya dari sekarang. Lumayan juga buat orang Oke. tua bisa nambah teman-teman remaja, jadi bisa lebih lebih terbuka lagi dengan informasinya anak-anak remaja. Iya, iya, iya. Dan juga pengalaman saya sih ya, zaman remaja, masa Hmm? remaja saya kan belum cukup lama lah ya, di tahun 2000-an belasan ini gitu. Jadi memang kalau misalnya kita dekat dengan teman anak-anak, itu juga bisa Mm-mm. menanyakan kabar anak-anak dari temennya gitu ya. Kan kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin anak-anak itu Mm-mm. tidak terbuka tentang sesuatu begitu kan. Jadi Iya. banyak juga orang tua yang Mm, nanya ke mm, mm, temennya, si ini tuh kenapa ya mm. begini-begini gitu. Biasanya sih juga kayak gitu biasanya. Iya, itu sangat sering terjadi. Biasanya orang tua eh, nggak enak nanyain anak, tapi biasanya nanyain temennya. Contoh, kalau dia di sekolah gimana sih? Soalnya dia di rumah pendiam banget. Di sekolah gimana? Nah, sering sekali saya lihat remaja-remaja sekarang misalnya di rumah pendiam, tapi di sekolah aktif banget. Atau enggak di sekolah pendiam, tapi ternyata di rumah suka marah-marah sama orang tuanya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu, anak kita tidak genuine. Kita orang tua malah bingung. Kok orang di sekolah bilang anak saya pendiam ya, padahal kalau di rumah suka marah-marah. Nah, itu akarnya adalah orang tua mungkin belum membangun komunikasi dengan anak, sehingga anak-anak tidak bisa totalitas mengekspresikan dirinya. Apa yang tidak bisa dia diekspresikan di rumah, dia ekspresikan di sekolah. Atau ketidakpercaya diriannya untuk mengekspresikan diri di sekolah, akhirnya dia tumpahkan di rumahnya. Ya, jadi anak akhirnya menampilkan perilaku yang berbeda. Seringkali kita lihat remaja-remaja seperti itu. Oke. Berkaitan dengan marah-marah nih Kak, juga ada pertanyaan dari Bapak Abdi Setiawan. Ingin Mm-mm. bertanya terkait dengan bagaimana sih menghadapi anak yang mudah emosi saat akan diajak berdiskusi gitu katanya. Seringkali saya coba aja diskusi pelan-pelan, namun sang anak langsung emosi gitu. Ya, Gimana tuh di Kak sini kira-kira? iya, menarik sekali. Mungkin ini sebagian besar dia alami orang tua kayaknya ya, apalagi yang putra-putrinya sudah remaja. Di sini posisinya ketika kita ingin berdiskusi dengan anak, terkadang orang tua sudah bawa persepsi duluan bahwa anak saya salah, saya benar. Bahwa apa pendapat saya harus didengarkan sama anak. Bahwa apa rencana saya itu yang harus dilakukan oleh anak. Kita sudah bawa persepsi itu sebelumnya. Ketika kita dalam suatu situasi di mana kita sudah bawa persepsi, artinya kita sudah bawa harapan, dan ketika anak-anak merespon tidak sesuai harapan, yang ada kecewaan. Akhirnya muncul nasihat, petuah-petuah yang membuat anak-anak merasa bosan. Atau mungkin anak-anak menjadi marah ya. Itu dari sisi orang tua. Kalau dari sisi anak kadang-kadang kita butuh tahu juga situasinya dia memungkinkan tidak untuk kita ajak diskusi.
Karena kita harus benar-benar menghargai anak-anak remaja itu sudah punya privacy. Kapan dia ingin berbicara, kapan dia tidak ingin berbicara. Anak-anak remaja sudah mulai punya privacy. Orang tua, masa sama bapak ibu sendiri kayak gitu. Kadang-kadang orang tua seperti itu. Bapak lo tumben minta waktu sebentar aja, masa nggak mau gitu. Kadang-kadang perlu juga kita bertanya, Dek, lagi sibuk nggak? Kalau lagi nggak lagi sibuk, boleh nggak kita ngobrol sebentar kayak gitu. Kalau kita bisa bilangnya, ayo kita diskusi sebentar, kayaknya lebih ini ya, lebih serem. Tapi kalau misalnya kita bilang, boleh nggak kita ngobrol sebentar? Ada yang mau ibu ceritain nih, atau mungkin ibu mau minta pendapat nih, seperti itu. Posisikan dia bahwa kita butuh dia dan bahwa kita memposisikan dia lebih tinggi dibandingkan kita. Misalnya, Dek, ada waktu nggak? Ibu mau minta pendapat nih. Soalnya ibu bingung sama pendapat ini. Menurut kamu gimana? Dari sana kita akan bisa mendengar sisinya anak. Tetapi kalau di awal kita sudah punya harapan bahwa akan ini, akan seperti itu, dan ketika anak meresponnya berbeda, ya udah kita nganggap anak kita marah, kita anggap anak kita emosi. Padahal sebenarnya timingnya mungkin belum tepat, atau mungkin moodnya anak juga belum tepat, dan kitanya sendiri mungkin terlalu banyak harapan. Ya, jadi teknik-teknik seperti ini mungkin tidak mudah, tetapi bisa dilatih. Jadi semangat untuk para orang tua. Ya, jadi teknik komunikasi ya Kak ya. Jadi sebenarnya cara menyampaikan kalimat pun itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap berhasil atau tidaknya komunikasi begitu dari anak ke orang pilihan tua. Kata-kata itu, pilihan kata-kata itu sangat karena kan remaja ya, Eka mungkin pernah ya ingat-ingat dulu di masa remaja, pasti sensitif banget. Mungkin orang tua nggak ngomongin kita, tapi kalau karena kita moodnya lagi nggak oke, kita ngerasa, pasti aku udah diomongin itu, pasti kita bilangnya seperti itu. Moodnya kan sangat tidak stabil ya, yang akhirnya membuat mereka mudah curiga, merasa diomongin, seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya sampai dewasa pun, Kak, mood-nya masih ada yang nggak stabil loh, maksudnya. Oke, mungkin remaja Ya, itu perlu yang dilatih. naik turunnya tinggi. Iya, ya. Oke, pertanyaan lagi, Kak, dari Bu Sri Murtiningsih. Menghadapi masalah remaja, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi dan mengatasi remaja yang sudah mulai mengenal cinta, merasakan cinta, dan mencintai lawan jenis yang jauh lebih usianya? Oke, berarti pacaran dengan yang berbeda usia gitu ya. Kemudian saya lanjut aja dari Bu Relo. Oke, jadi pertanyaannya dari Bu Relo, seandainya sebagai orang tua, tahu anaknya ada kedekatan dengan lawan jenis, apakah wajar jika kita memantau anaknya dengan cara diam-diam? Jadi detektif dadakan katanya. Iya. Silakan, Kak. Wah, ini seru banget ya, Eka ya. Kalau diskusinya udah seputar ini pasti seru banget. Iya, benar. Ya. Kak, pertanyaan yang pertama, kalau misalnya anak saya pacaran sama orang yang lebih tua. Sebenarnya ini ada nilai positifnya kalau menurut saya. Kalau pacarnya yang lebih tua, pastikan Bapak Ibu kenal juga sama pacarnya. Lebih tua berarti kan lebih banyak pengalamannya, lebih bisa diajak kompromi. Nah, biasanya kadang-kadang ini alamiah sekali terjadi ketika putra-putri kita pacaran, kita udah langsung ngejudge, kita udah langsung takut, kita udah langsung berpikir apa yang dilakukan anak kita, apa yang akan mereka lakukan kalau seperti ini, bagaimana. Kita sudah mulai negative thinking. Negative thinking, ya ujung-ujungnya akan membuat kita menerima masalah. Tetapi ketika kita mencoba untuk action, mencari kira-kira apa sih tahapan pertama yang kita bisa lakukan. Contohnya ini, kalau yang pacarannya lebih tua, diundang aja ke rumah, misalnya, Bu, dia punya pacar ya, iya, tapi selisihnya gini, ayo diundang coba makan ke sini gitu, diundang makan, ya udah habis itu ngobrol, kita saling bicara, wah, seneng ya anak ibu punya pacar yang usianya lebih tua, yang pengalamannya lebih banyak, jadi bisa jaga adiknya. Jadi kita bisa seperti itu. Dengan kita berkata seperti itu, yang laki-laki pasti otomatis punya perasaan, wih, saya harus tanggung jawab nih sama anak orang. Nggak boleh main-main nih sama anak-anak orang. Nah, mungkin dengan itu juga, Bapak Ibu sudah bisa mulai chattingan juga sama pacar
pacar anaknya, sehingga akan lebih mudah Bapak Ibu untuk memantau seperti itu. Jadi jangan itu dianggap sebagai masalah, tapi itu dianggap sebagai peluang untuk bisa membantu anak-anak kita menjadi lebih bertanggung jawab dengan dirinya, dengan relasi sosialnya seperti itu. Terus yang kedua tadi, kalau misalnya, aduh agak lupa saya, yang kedua apa ya Eka? Yang kedua, Ya, yang kedua itu kalau pertanyaannya tadi, mantau anaknya diam-diam, Kak. Kayak diam. diam-diam, oh jadi detektif, jadi dari Ibu Relo ya. Eh, Ya, ya. yang kedua, yang kalau misalnya memantau anaknya diam-diam, jadi detektif dadakan. Kalau dari sisi pola asuh, sebenarnya itu kurang tepat. Ya, saya tidak mengatakan salah, tapi ini kurang tepat. Karena diam-diam berarti kita curiga. Coba deh Bapak Ibu dicurigain. Pasti juga nggak enak. Sama juga dengan putra-putri kita. Kalau kita curigain, nggak enak. Mungkin ketika kita diam-diam, kita akan merasa menang ketika anak kita berbohong. Tetapi sebenarnya itu adalah akar masalah hubungan kita yang akan semakin tidak baik dengan putra-putri kita. Jadi kalau saya secara pribadi tidak menyarankan diam-diam itu. Karena mungkin di satu sisi Bapak Ibu akan ngerasa, oke, dia tidak akan bisa berbohong karena saya memantaunya diam-diam. Tetapi yang namanya remaja akan selalu mencari segala cara untuk tidak ditauin sama orang tuanya. Tetapi kalau kita sudah dari awal membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, anak akan muncul rasa tanggung jawab. Aduh, nggak enak rasanya nggak bilang. Nggak enak rasanya berbohong sama orang tua. Jadi mereka akan jujur. Jadi seperti itu. Oke, jadi juga orang tua juga tidak berasumsi ya, Kak, ya, terhadap apa yang dilihat Benar. gitu. Kadang-kadang kan lebih Mm-mm. baik jujur aja gitu ya. Kadang-kadang kan ini juga melihat sesuatu dari sudut pandang sisi itu kan juga berbeda gitu asumsi dan persepsinya. Oke. Iya, benar sekali. Mungkin saya bisa tambahkan juga ya, Eka. Kalau Ya. misalnya diam-diam, orang tuanya diam-diam, orang tua kan akan membangun persepsi sendiri. Mm-mm. Bangun persepsi sendiri, habis itu pusing sendiri, nggak enak makan sendiri, habis itu ya udah akhirnya hubungan sama anak juga tidak bagus. Tetapi dengan kita membangun komunikasi sama anak, kita akan mendapat konfirmasi dari persepsi kita. Nah, sama nih, persepsi ini kan setiap orang pasti punya persepsi berbeda. Even kita yang udah bersama-sama selama 10 tahun juga pasti punya persepsi berbeda. Contoh misalnya nih, saya buat angka 6 di sini. Eka di sana bilang, Eka dari sisi yang berbeda melihat, enggak, Kak Ari, itu angka 9. Enggak, ini angka 6. Enggak, ini angka 9. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, kita harus bisa ada di posisi yang berbeda. Oh, coba deh aku ada di posisinya Eka. Oh iya bener Kak, ternyata itu 9. Oh iya bener Kak, itu ternyata 6. Sama dengan putra-putri kita. Kita kadang harus bisa menempatkan posisi kita di putra-putri. Oke. Ya, jadi memang lebih baik terbuka ya, mungkin diam-diam, tapi juga perlu paham bahwa memang ada beberapa sudut pandang gitu dalam melihat sebuah kejadian gitu ya. Oke, sebelum saya lagi ke kolom chat, mungkin yang sudah raise hand atau angkat tangan dari Bu Sri Arniti. Bu Sri Arniti yang udah raise hand mungkin mau menyampaikan langsung pertanyaannya, boleh Bu? Silakan. Halo, Ibu Sri, apa kepencet ya? Oke, sembari menunggu, ini udah banyak banget lagi Kak pertanyaannya ya. Mungkin nanti juga Yuni bisa menjawab dari sisi remaja begitu ya. Ini dari Bu Dianti Suena. Bagaimana cara untuk menjalin kedekatan dengan anak? Ya, kita kan tadi juga sering kali diskusi dekat anak, komunikasi dengan anak. Jadi, bagaimana sih cara untuk menjalin kedekatan dengan anak agar anak itu mau terbuka dengan orang tua? Atau mungkin ini Yuni bisa jawab juga sih kayaknya, Yun. Apanya, Kak? Dilakukannya. Nggak kedengeran jelas, Kak. Ya, Yuni? Ya. Oke.
Ya, Yuni, kalau misalnya ini ada pertanyaan, gimana sih kira-kira caranya untuk menjalin kedekatan dengan anak gitu, dari orang tua ke anak? Kalau pengalaman Yuni sendiri, kenapa sih akhirnya bisa deket sama orang tua gitu ya? Bahkan pacaran pun juga diceritain gitu istilahnya, Kalau misalkan kira-kira. Yuninya yang terbuka Kak sama orang tua. Maksudnya Yuni yang kayak selalu apa-apa cerita sama orang tua kalau misalkan ada masalah, misalkan ada kegiatan, misalkan Yuni lomba pun Yuni bilang sama mama gitu, sama ibunya Yuni. Terus kalau mau kemana-mana juga bilang. Pokoknya kalau misalnya Yuni ada kayak masalah atau kayak semacam hal-hal yang Yuni nggak tahu, terus Yuni bingung mau nanya ke siapa, pasti Yuni nanya ke orang tuanya gitu, Kak. Oh, oke. Berarti Yuni sudah terbuka ya, dari Yuninya sendiri yang terbuka ya. Eh, dan akhirnya Yuni merasa nyaman ya, Yun, komunikasinya sama orang tua ya, karena akhirnya terbuka begitu. Ya, Oke. tapi kadang ya emang kadang pasti pernah namanya bertengkar, tapi abis itu baik lagi gitu. Oke. Oke. Nah, kalau Yuni sendiri tuh suka nggak sih sebenarnya ditanya-tanyain gitu, Yun? Kayak misalnya, gimana ini pakainya, terus gimana, terus ngapain, terus gitu, kemana, sedang apa, dan di mana? Kalau Suka nggak sih sebenarnya Yun kalau digituin? Atau maksudnya gimana? sedang aja, Kak. Maksudnya Oke. selalu apa-apa tuh ditanyain gitu, karena kan kita juga punya privasi sendiri gitu. Oh, ya, 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 ya. Oke. Terima kasih, Yuni. Wah, bagus sekali ya share-nya. Ternyata memang anak-anak pun butuh privacy begitu ya, atau remaja pun sebenarnya butuh privacy. Jadi nggak semua everything sih yang anak itu lakukan itu orang tua harus tahu gitu. Tapi setidaknya ada keterbukaan itu sehingga masalah pun bisa disampaikan gitu ke orang tua. Mungkin dari Kak Ari, bagaimana Kak pandangannya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua untuk memulai dekat dengan anak, karena mungkin itu menjadi hal yang sangat sulit untuk membiasakan terbuka yang dari sebelumnya nggak terbuka gitu. Ya, kalau memang dari awal belum pernah dekat sama anak, mungkin sekarang orang tua butuh usaha lebih untuk mulai dekat dengan anak. Tetapi kalau menurut saya di era digital ini yang segalanya sudah serba dimudahkan, menurut saya akan lebih memudahkan orang tua untuk bisa menjalin kedekatan dengan anak. Seperti yang saya bilang tadi, halo, suara saya apakah jelas? Jelas. Tapi putus-putus. Oke. Ya. Oh, putus-putus. Oke, yang video saya off deh. Oke. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang nih setelah mengikuti sesi ini terus tiba-tiba langsung deket sama anaknya, mungkin anaknya juga pasti bingung kan, ini Bapak Ibu saya kenapa sih kok tiba-tiba deket sama saya? Pasti ada maunya. Nah, kenapa dia bilang pasti ada maunya? Karena dia juga seperti itu. Mulai deket-deket sama Bapak Ibunya, kita juga mikir pasti anak ada maunya nih. Nah, sebenarnya Bapak Ibu akan lebih dimudahkan untuk dekat dengan anak di era digital seperti ini ya. Anak-anak kita kan nih generasi alfa nih, yang remaja zaman sekarang. Jadi akan sangat mudah untuk dekat sama anak. Misal kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya nanyain, "Dek, gimana tadi belajarnya? Dek, ada kesulitan tidak tadi?" Bisa kita melakukan seperti itu karena anak-anak akan jauh lebih nyaman ketika kita ajak berkomunikasi di media sosial ya zaman sekarang. Tetapi kalau misalnya anak-anak kita ada sekarang dalam kondisi di rumah karena pandemi lebih banyak di rumah aja, ini pun juga lebih memudahkan untuk orang tua. Tetapi kalau misalnya orang tua terlalu membuat-buat ya dalam artian ayo kita duduk berkumpul, kita berdiskusi ya mungkin akan anak-anak juga ngerasa aneh. Tetapi mungkin Bapak Ibu bisa libatkan dalam kegiatan. Contoh misalnya yang ibu-ibu yang dulunya nggak peduli anaknya mau bantuin masak atau enggak, sekarang buat seperti challenge. Ayo, kira-kira siapa yang sekarang ibu mau istirahat nih masak? Nih, anak-anak ibu yang udah bajang-bajang, kan sering nih nonton YouTube. Coba deh buatin ibu masakan yang
yang keren gitu. Anak-anak akan termotivasi untuk membuat sesuatu. Habis itu dia masak ya, walaupun mungkin rasanya nggak enak-enak banget, kita mulai puji, Dek, nggak nyangka loh Ibu, padahal Ibu nggak pernah ngajarin kamu masak. Ternyata kamu pinter masak loh. Wah, berarti nggak percuma nih Ibu beliin kuota sama handphone setiap hari. Anak-anak merasa seneng nggak? Seneng. Karena semua jiwa itu sebenarnya pupuknya hanya apresiasi. Kalau udah kita apresiasi, positif benar-benar dari dalam hati kita, anak-anak akan mulai menjalin kedekatan dengan kita. Nggak usah deh dibuat-buat. Apalagi ibu pasti lebih mudah menjalin kedekatan dengan anak-anaknya. Lebih kurang seperti itu, Eka. Contohnya. Oke, jadi sebenarnya tergantung bagaimana cara yang terkesan alami gitu ya. Jadi kayak nggak langsung Iya, setelah ini, benar. kira-kira langsung, nih Kengken nih, bapak atau mama Kengken tiba-tiba deket ya malah curiga. Biar nggak curiga nanti. Iya benar. Gitu. Oke, di sini sebelum saya ke chat lagi, di sini ada juga yang angkat tangan dari Bu Sekar. Ya, Bu Sekar mungkin bisa langsung bertanya, Bu. Boleh? Ya, terima kasih. Eka, suara saya terdengar? Apa suara saya Terdengar, terdengar? terdengar. Oke, soalnya Ya, kurang terdengar. bagus sinyalnya saya di kampung. Ini saya matikan videonya ya, agar suaranya oke. Iya, ya, Sebelumnya oke. selamat sore, Kak Ari. Terima kasih sekali atas materinya, benar-benar ngena dan jelek banget. Kemudian Terima penyampaiannya kasih, juga luar sama-sama. biasa, bahasanya mudah saya pahami dan asik sekali setiap mendengar Kak Ari berbicara. Apa kita Terima pernah ketemu ya kasih. sebelumnya? Karena kok kayaknya wajahnya familiar gitu. Oh iya, ini dengan siapa? Saya Sekar, Ibu Sekar, SMP Saraswati. Oh iya, Bu Sekar, ya ampun, ini senior saya kalau lagi Ini Ari penelitian ya? kayaknya ya. Oh, ya. Ya nantilah, nanti ya, ternyata benar. Ternyata saya belum pacarku. Begini, Kak Ari, ada hal yang mau saya tanyakan. Ini Iya. pribadi sih sebenarnya terkait dengan keluarga. Nah, tadi kan memang kayaknya bahasannya masa remaja yang penuh warna. Salah satu warnanya karena adanya fase pacaran ini. Nah, kalau sampai hampir remaja akhir belum juga ada masa pacarannya, dan kayaknya kok adem-adem aja, tenang-tenang aja, terus kalau ditanya nggak ada meletup-meletupnya seperti remaja kebanyakan itu, perlu khawatir nggak kami sebagai keluarga ini? Karena ada nih keponakan yang kayak gitu, kok udah hampir umur segini kok masih aja kayaknya nyaman-nyaman aja, dia emosian juga tidak, kayaknya ada kecicilan juga tidak, ini gimana nih, kurang warna ini bahasa remajanya atau gimana nih ya? Itu sih sebenarnya, jadi mungkin agak ini ya, dari tadi bahasannya kan komunikasi dengan antara remaja dengan orang tua. Nah ini kalau anaknya sendiri yang kayaknya tidak masuk di himpunan pacaran ini dia kayaknya punya ininya sendiri, setiap didekati sama mamanya, Kengken nih ini aja apa temennya melalui ke rumah gitu. Bah ibu ada aja, nanti kalau udah ada baru tak aja gitu. Dan sekian tahun berlalu dan sekian tahun berlalu. Nah itu gimana ya kira-kira dari sisi psikologis Kak Ari ya? Apakah kami sebagai keluarga harus khawatir kalau tahapan pacaran itu tidak dilalui atau bagaimana ya? Itu aja sih Kak Ari. Terima kasih banyak ya penjelasannya. Iya. Ya. Langsung saya jawab ya. Ya, langsung Kak. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Sekar. Ya ampun, kita akhirnya ketemu di sini ya. Ini senior saya dulu kalau lagi buat penelitian zaman SMA. Iya, kita akan lebih dengan mendengar materi ini, bisa jadi ini juga jadi kekhawatiran kalau para remajanya seperti itu. Kalau menurut saya secara pribadi, setiap remaja memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan dirinya, dalam mengekspresikan emosinya, dalam mengekspresikan kreativitasnya. Kita perlu ketahui, kira-kira misalnya remaja kita ini dia personality atau kepribadiannya atau karakternya seperti apa sih? Jadi dengan kita paham karakternya, kita juga tidak akan khawatir kalau misalnya
anak-anak kita di mana di usia teman-temannya udah punya pacar, dia sendiri nggak punya pacar. Jadi bisa kita siasati dengan pemahaman yang kita miliki. Tidak harus kok anak remaja itu meletup-letup. Tidak semua anak remaja seperti itu. Ada anak remaja yang memang dia lebih suka sendiri, lebih suka merasa lebih asik dengan dunianya sendiri, atau lebih suka berkreativitas dengan caranya sendiri, atau ada juga nih anak-anak remaja yang biasanya tipe-tipenya yang suka baca novel, atau misalnya tipe-tipenya yang suka nonton-nonton film-film yang ada nilai-nilai filosofinya. Dia pasti sudah memiliki bekal tersendiri bahwa saya harus nyaman dengan diri saya, jadi saya harus benar-benar memilih orang yang bisa saya ajak nanti sebagai teman dekat saya atau sebagai pacar saya. Jadi kita tidak pernah tahu. Penting juga bagi orang tua memahami karakter itu pada anak. Memahami karakter, memahami gaya belajar anak, cara pandang anak terhadap sesuatu. Contoh misalnya, anak kita dominannya adalah gaya belajarnya visual. Terus kita suruh anak kita dengerin ceramah, terus tidak akan mempan. Karena gaya belajarnya visual, ya. Jadi itu juga perlu para orang tua ketahui. Karakter anak kita karakternya, kalau misalnya kita kasih nasihat, dia akan tidak langsung merespon. Dia diam dulu. Kadang dia butuh waktu dulu untuk berpikir. Besok dia baru menyampaikan kepada kita. Ada juga yang karakternya seperti itu. Berbeda-beda. Jadi tugas orang tua cukup kompleks juga ya. Jadi paham karakternya anak, paham gaya belajarnya anak. Gaya belajar bukan berarti maksudnya belajar di kelas atau belajar di sekolah. Tetapi bagaimana anak memandang dunianya. Bagaimana anak-anak melihat lingkungannya. Itu yang harus benar-benar kita pahami. Lebih kurang seperti itu, Mbak Sekar. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin memang anak karakternya seperti itu, kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya saya punya kesempatan untuk ketemu anaknya, ya kita akan bisa lebih tahu. Nah, kira-kira ini anak seperti apa ya? Jadi bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nggih, makasih banyak Ari. Nanti saya sampaikan sama mamanya. Nggak usah terlalu diambil hati. Nggih. Nanti tinggalkan nomor HP Ari, mungkin nanti di kolom chat. Siapa tahu ada juga orang tua yang lain yang sebenarnya ingin rujukan lebih intens terkait dengan situasi mereka masing-masing deh. Ya, sukses banget Ari. Baik. Iya. Di kesempatan ini saya mau bilang terima kasih dulu juga nih sama Mbok Sekar, karena Mbok Sekar banyak sekali membantu anak-anak muda kita jadi peneliti hebat di Bali. Terima kasih Mbok Sekar. Aduh, luar biasa. Ya. Ya, silakan Eka dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbok Sekar. Memang walaupun kita tadi membahas tentang pacaran remaja, memang nggak harus juga kan remaja pacaran gitu ya, Bu ya. Misalnya karena contoh saya nih, saya juga berpikiran bahwa ada misalnya suatu fokus gitu ya saat remaja ya, pacaran itu mungkin bukan fokus yang penting gitu. Jadi akhirnya fokus ke pendidikan sama karir gitu. Jadi berbeda-beda juga gitu, passion dan juga fokus. Berarti Eka nggak punya berarti Eka nggak punya pacar dong nih. Itu perlu saya jawab ya. Oke. Kak, ini sebenarnya banyak banget pertanyaannya masih. Jadi nggak apa-apa ya, kita sikat habis saja pertanyaannya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Bu Sri Rahayu. Katanya sih, saya punya putra dan putri yang sudah kuliah. Hubungan antara saya dan anak-anak cukup baik, cukup terbuka. Tapi terkadang kepo juga nih ingin tahu hubungan mereka dengan pacar mereka. Khusus untuk si bungsu yang kuliah di luar daerah, terkadang saya punya rasa keingintahuan tentang pacarnya. Dia terbuka bahwa dia sudah punya pacar, dan kenapa dia suka sama cewek tersebut. Bagaimana cara bertanya pada putra saya agar tidak terkesan interogasi ya, jika ingin tanya ke hal-hal yang lebih pribadi lagi. Jadi gimana cara bertanya itu. Kemudian di sini juga pertanyaannya dari Bu Dianti dan juga dari Ade. Ini kakak, ibu atau mbak ya saya panggilnya. Jadi ini hampir serupa terkait dengan bagaimana sih bagaimana cara mengkomunikasikan ke anak tentang memilih pasangan ya.
Kemudian ada yang kalau misalnya ingin menyampaikan ke anak untuk memilih pasangan yang seiman atau satu kasta, dan juga bagaimana menyikapi orang tua yang terlalu mendominasi pilihan anak-anaknya. Oke, jadi nentuin kriterianya dari orang tuanya gitu. Kadang-kadang juga seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Kak Ari. Sebenarnya ada lagi satu pertanyaan atau nanti langsung dijawab atau bisa lagi satu pertanyaan sekalian langsung jawab. Boleh deh, ini kayaknya agak nyambung-nyambung dikit ya. Iya. Ini sebenarnya juga nyambung, Kak, terkait dengan pacaran, sikap dari orang tua. Yang dari Ida Ayu Putu Anggun. Katanya sih, bagaimana cara nyikapi anak yang lebih nyaman dan lebih mudah curhat dengan pacarnya daripada keluarganya. Jadi adik saya adalah orang yang pendiam sejak dicuekin selama 1 bulan gara-gara ketahuan pacaran oleh ayah saya. Oke. Gimana tuh kira-kira, Kak? Oke. Silakan. Ya. Oke. Oke. Ya. Nah, yang pertama dari Ibu Sri Rahayu tadi yang bertanya, bagaimana caranya biar saya bisa tahu anak saya pacarannya kayak gimana sih di sana. Kalau misalnya Ibu Rahayu sekarang tiba-tiba nanyain, akan tidak mudah atau akan mendapat penolakan dari putra, dari bungsunya, ya, dari anaknya yang paling bungsu. Tetapi di sini Ibu Rahayu jangan sampai kehilangan strategi. Tentu ada strateginya. Bisa saja memulai dengan cerita. Nah, cerita misalnya, ini loh ibu ada temen, anaknya punya pacar, terus nggak pernah mau cerita sama orang tuanya, tiba-tiba pas ada masalah baru orang tuanya tahu. Kok bisa ya gitu ya? Kalau adik di sana punya, ada nggak temennya juga kayak gitu? Nah, seperti itu. Kita memposisikan bahwa kita ingin dapat pendapatnya anak tentang situasi pacaran. Nah, dari sana pelan-pelan anak pasti akan menyampaikan pengalamannya dia juga dengan pacarnya. Kata saya, misalnya kita bilang, katanya sih pacarnya itu nggak suka belajar, jadi dia nggak suka gitu. Terus mungkin anaknya bisa bilang seperti ini, iya Bu, memang kalau kita suka belajar harusnya cari pacar yang juga suka belajar. Jadi dia paham sama waktu dan kegiatan kita. Nah, jadi Bu Sri Rahayu harus pinter-pinter bersandiwara untuk meng-create cerita. Sehingga dengan meng-create cerita ini bisa dapat informasi dari anaknya. Karena anak-anak remaja, kalau memang belum orang tua dari awal membangun komunikasi yang terbuka, akan sulit akan tidak mudah untuk membangun komunikasi ketika anak kita udah usia 18 tahun ke atas itu sudah tidak mudah. Belum lagi kalau misalnya anak kita memposisikan kita sebagai orang tua nggak tahu zaman, nggak bisa ngikutin zamannya kayak gini loh sekarang, seperti itu. Kadang juga ada orang tua, dulu zamannya ibu pacarannya nggak kayak gini loh. Dulu zamannya bapak, kita nggak berani loh pacaran seperti itu. Menurut saya orang tua boleh-boleh aja mengatakan seperti itu. Tapi sayang, itu biasanya tidak akan ngefek ke kondisi atau situasi anak yang zaman sekarang. Karena sudah jelas berbeda, lingkungannya sudah berbeda, kebutuhannya anak sudah berbeda, kehidupannya pun juga sudah berbeda. Tidak bisa kita membandingkan semudah itu dengan anak-anak untuk bisa diterima apa pengalaman kita yang dulu. Jadi lebih banyak ceritakan fakta-fakta yang ada di lapangan atau cerita-cerita yang kita dengar dari teman kita yang bisa kita ceritakan kepada anak, tapi tidak sebagai bentuk nasihat. Misalnya, teman mama anaknya kayak gini loh, kamu jangan sampai kayak gitu ya. Nah, terus anak pasti bilang, kok disama-samain sih? Kan aku beda, kan nggak sama dia. Nah, anak pasti nggak suka dibanding-bandingkan. Lebih baik kita minta pendapatnya anak. Teman mama anaknya seperti ini ya, seperti ada masalah seperti ini loh. Kira-kira menurut kamu gimana? Kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, anak-anak remaja lebih suka dimintain pendapat, lebih suka diberikan posisi daripada kita banding-bandingkan. Terus yang lebih kurang seperti itu, Ibu Sri Rahayu. Lanjut,
kalau misalnya putra-putrinya ada yang orang tua yang memiliki kriteria. Benar seperti itu ya, Kak, ya? Orang tua yang memiliki Ya, Kak. kriteria. Ya, cara Ya, menyampaikan kriteria untuk satu kasta sama mendominasi pilihan. Bagaimana? Mendominasi pilihan. Ya, mendominasi pilihan pacarnya. Selalu mendominasi pilihan anak-anaknya dalam memilih pasangan. Ini yang curhat anaknya atau orang tuanya ya? Ini kurang tahu ya, bagaimana cara menyikapi orang tua. Oh, anaknya berarti. Menyikapi orang tua yang terlalu mendominasi pilihan anak-anaknya dalam memilih pasangan. Curhat para anak. Nah, ini dari sisi anaknya ya. Ya, jadi kalau dari sisi anak, seperti yang sudah banyak Kak Ari sampaikan tadi, kalau anak memiliki kesempatan yang luas untuk berkomunikasi dengan orang tua, percayalah bahwa kalau kita mau jujur pada orang tua, yang namanya orang tua segala apapun mereka pasti tersentuh dengan kejujuran dan keterbukaan kita. Kalau misalnya orang tua punya syarat-syarat yang banyak sekali, yang akhirnya menyita kebahagiaan kita atau menyusutkan kebahagiaan kita, saya yakin tidak ada orang tua yang mau seperti itu. Orang tua keinginannya cuma satu, anaknya bisa mandiri, bahagia, dan dihormati oleh lingkungan. Itu keinginan orang tua. Kalau misalkan kita ada tuntutan dari orang tua harus pacarnya seperti inilah, seperti itulah, dan ternyata kita tidak bahagia, sampai kapan kita bisa berpura-pura memperlihatkan topeng kebahagiaan kita kepada orang tua, dan ujung-ujungnya kita yang sakit, orang tua sedih. Lebih baik di awal kita ada sedikit cekcok, tetapi itu memang benar-benar apa yang menjadi yang kita inginkan. Sehingga nanti kita benar-benar bisa bahagia. Karena orang tua ya inginnya itu satu aja, kebahagiaan anak-anaknya. Seperti itu. Oke, berarti lagi-lagi strateginya komunikasi ya, Kak? Ya, komunikasi yang baik-baik terkait dengan pilihan tersebut, dan pasti setiap orang tua pasti pinginnya yang terbaik gitu, dan anaknya juga biar menerima persepsi itu juga dengan biar tidak kayak ini kok ngatur-ngatur, yang punya hati siapa gitu kan. Ya di sini kan iya, mumpung di sini ada semua orang tua, saya yakin semua orang tua pasti mau anaknya biar bahagia. Tapi kadang anak-anak pingin orang tuanya bahagia, tetapi dia mengorbankan perasaannya. Akhirnya dia tidak memiliki kekuatan mental yang mampu bertahan untuk menjaga perasaannya itu. Suatu saat pasti akan meledak juga, yang akhirnya buat orang tuanya sedih, dan itu sudah terlambat kelihatannya. Tapi kalau dari awal kita cek dulu, terus kita komunikasi baik-baik, itu akan lebih membuat kita menjadi lebih nyaman untuk kedepannya. Ya, oke. Wah, luar biasa ya, Kak Ari. Jadi ini langsung gitu ya, curhatan, kemudian ada tanya jawab juga, begitu langsung dijawab dari ahlinya. Di sini saya akan membacakan lagi, ini juga masih ada 2, kebetulan juga masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Ini dari Kak Kevani, katanya long time no see buat Kak Ari. Wah, ini saling kenal juga ya ternyata. Iya. Mungkin Kak Kev buka bisa iya, langsung aja Kak Kev sekalian ngobrol ya kan. Wah, nggak nyangka ketemu di sini. Kak Kevani masih di sini nggak ya? Sepertinya tidak ada, saya lihat. Oke, ini juga lumayan cukup bagus. Ini terkait dengan masukan sih juga dan pertanyaan gitu ya. Bagaimana menurut Ari jika parenting class dilakukan sebelum orang jadi parents atau sebelum jadi orang tua, semacam pranikah begitu? Karena lumayan keteteran nih, orang tua harus belajar banyak, kejar-kejaran sama waktu dan perkembangan anak gitu. Dan kebetulan mungkin di sini juga ada dinas ya, BKKBN provinsi, kemudian ada dinas pendidikan juga, dinas kesehatan juga gitu.
mungkin ada program pranikah gitu ya. Mungkin menurut Kak Ari sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai kelas sebelum menjadi orang tua lah ya, berarti pranikah? Ya, ini adalah ide yang sangat bagus. Ide yang sangat hal yang memang benar-benar dibutuhkan di zaman sekarang. Sudah ada beberapa lembaga pemerintahan yang sebenarnya mendukung program-program seperti ini. Seperti salah satunya yang saya ketahui itu dari Kementerian Agama Kota Denpasar yang sudah mulai membuka kelas pranikah bagi remaja-remaja Kota Denpasar yang belum menikah. Itu melalui program Rumah Binar, namanya Bimbingan Intensif Anak Remaja. Mungkin nanti Kisara bisa kerjasama juga. Di sana programnya bagus, sudah ada lengkap dengan modulnya. Kebetulan saya juga pendampingnya di sana. Jadi bisa di sana bergabung. Dan di sana juga selain ada modul yang bisa dibaca sendiri, yang bisa dipraktekkan sendiri, di sana juga ada program untuk bisa langsung konseling yang memudahkan nanti para remaja-remaja untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang sesuai tentang kehidupan pernikahan dan kehidupan menjadi persiapan untuk menjadi orang tua. Sebenarnya di kota-kota besar itu sudah ada banyak sekali program-program, salah satunya seperti teman-teman kita di teman-teman Kristen di luar Surabaya yang saya tahu, mereka memiliki kegiatan di mana sebelum menikah, mereka harus melewati program parenting, persiapan pranikah, kelas pranikah. Dan ternyata memang sangat membantu para remaja untuk benar-benar mempersiapkan dirinya. Apakah yakin nih mau nikah atau mau belajar dulu, seperti itu. Jadi ini sangat bagus. Mudah-mudahan nanti Kisara juga bisa memfasilitasi, karena saya yakin para remaja sangat membutuhkan ini. Remaja membutuhkan informasi yang tepat, informasi sesuai, dan informasi yang praktis yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kehidupan mereka selanjutnya. Seperti itu. Oke, berarti aksesnya dari Kementerian Agama ya Kak ya, berarti. Mereka ada program, Eka. Mereka buat program baru. Mereka buat program baru, tapi ini baru khusus di Kota Denpasar aja programnya. Iya. Tapi mungkin tidak akan banyak bisa diakses ya. Tapi coba nanti bisa bekerja sama, siapa tahu bisa lebih luas nanti target pesertanya, sehingga para remaja juga bisa mendapatkan informasi yang positif dalam mempersiapkan diri di kehidupan pernikahan. Oke, ya betul sekali. Jadi memang concern-nya adalah saat sudah menjadi orang tua itu jadi belajar lagi gitu ya. Jadi kejar-kejaran sama waktu gitu. Kalau misalnya sudah paham sejak awal kan juga lebih mudah dan lebih efektif mungkin ya sejak awal membangun komunikasi juga gitu. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ya, pertanyaan terakhir. Jadi sebelum pertanyaan terakhir, saya ingin announce atau ingin mengumumkan bahwa teman saya dari Kisara sudah mengirimkan link untuk absen, sekaligus link untuk materi dan juga sertifikat online sebagai bentuk apresiasi dalam mengikuti kegiatan ini yang ada di kolom chat. Silahkan diklik aja linknya sambil mendengarkan jawaban dari satu pertanyaan lagi dari dari Chandra Widiantari. Saudara saya pernah pacaran lebih dari 5 tahun, tetapi putus karena kesalahpahaman dan ikut campur orang tua. Sejak saat itu, dia susah membuka hati untuk orang yang baru, alasannya trauma atau takut terulang lagi. Gimana sih caranya menyikapi atau membantunya untuk kembali normal? Mungkin kembali seperti sebelumnya, mungkin kali ya. Gimana kira-kira, Kak Ari? Nah, kalau yang seperti ini case-nya mungkin perlu digali lebih dalam lagi. Kalau misalnya dia karakternya benar-benar berubah banget, bisa saja peristiwa itu memberikan perasaan yang tidak nyaman yang akhirnya bisa kita sebut sebagai trauma tersendiri bagi anak itu sendiri.
Tetapi kalau misalnya peristiwa itu hanya baru-baru saja dan tidak terlalu tidak terlalu merubah karakternya dia, bisa melalui pendekatan. Pendekatannya tidak hanya dari orang tua, tetapi bisa juga dari kakak-kakaknya, orang-orang di sekitarnya. Karena sebenarnya beberapa teori yang mengatakan tentang pacaran, banyak sekali anak-anak muda kita zaman sekarang yang akhirnya memilih untuk pacaran, maksud saya akhirnya jauh lebih dekat dengan pacarnya daripada keluarganya sendiri. Sumbernya, akarnya itu adalah karena kasih sayang anak itu tidak terpenuhi. Kebutuhannya dia akan kasih sayang tidak terpenuhi. Akhirnya dia mencari-cari di luar. Contoh deh sama anak-anak. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang dari pendidik SD atau SMP. Sering sekali kita melihat ada anak-anak yang kita bilang nakal ya, kita istilahkan nakal di kelas. Coba kita lihat kembali latar belakang orang tuanya. Biasanya banyak sekali yang kita temui yang orang tuanya adalah orang tua yang sibuk, yang jarang punya waktu dengan anaknya. Akhirnya anaknya mengekspresikan dirinya dengan cara nakal sebagai bentuk untuk mendapatkan perhatian. Begitu juga ketika kita melihat bahwa anak kita kok lebih dekat sama pacarnya ya daripada dekat sama orang tuanya. Coba kita selidiki, apakah kebutuhan kasih sayang anak sudah benar-benar terpenuhi ketika ada di rumah, atau ketika ada di rumah anak-anak kita hanya judge aja, atau hanya kita suruh-suruh aja, atau hanya kita minta untuk melanjutkan apa yang kita inginkan. Ya, itu yang harus kita koreksi bersama-sama. Kalau memang cara kita seperti itu selama ini, kita harus siap-siap. Mau tidak mau kita harus mencoba untuk berubah. Karena kalau misalnya anak-anak kita kasih sayangnya sudah penuh di rumah, kalaupun dia punya pacar, dia pasti akan bisa mengatur waktunya, kapan dia harus sama pacarnya, kapan dia harus bersama orang tuanya. Tidak akan ada keluhan orang tua bahwa anak saya kok pacaran aja sih, nggak pernah di rumah. Tidak akan ada keluhan yang seperti itu. Gitu, Eka. Oke, jadi solusinya adalah terpenuhinya kasih sayang di dalam keluarga dulu ya, Kak ya. Kasih sayang dan juga perhatian dari keluarga, sehingga nantinya si anak itu pun kalau sudah terpenuhi di keluarganya juga akhirnya dekat juga sama keluarganya. Dan juga tanpa melewati batas privasi yang tadi, gitu. Karena anakku sebenarnya juga butuh privasi, begitu. Wah, luar biasa banget, Kak. Di sini hampir 2 jam kebersamaan kita. Dan buat Bapak Ibu dan juga teman-teman remaja juga terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat luar biasa tadi. Juga ada masukan, kemudian ada saran, ada juga pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, sekali lagi mungkin sambil menunggu kita tutup sesi ini, saya ingin menyampaikan lagi terkait dengan link absen yang sudah ada di kolom chat, kemudian ada juga link yang akan digunakan untuk akses materi dan juga sertifikat online, begitu. Oke, Kak, sebelum kita menutup sesi kita pada pagi, masih sangat pagi aja. Sore. Karena saking semangatnya ya, Kak ya? Iya loh, saking semangatnya, semangat pagi kita ya, nggak kerasa di luar udah pada sunset aja gitu. Oke, jadi sebelum kita menutup sesi ini, mungkin saya ngasih kesempatan untuk Yuni. Masih di sini, Yuni? Remaja yang sangat hebat dan luar biasa gitu ya, selain aktif mencari informasi atau pendidikan seksualitas, ia juga membagikan informasi dan pendidikan seksualitas kepada teman-temannya di SMP atau di sekolahnya. Kalau Yuni, halo Yuni, monitor. Yuni, ya, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, mungkin Yuni pesan-pesan terakhir deh buat Bapak Ibu sebagai orang tua atau teman-teman remaja di luar sana. Pesan untuk orang tua. Ya. Pesan untuk orang tuanya itu terkait apa, Kak? Terkait tentang anaknya. Pacaran atau terkait dengan komunikasi antara orang tua dan juga remaja gitu. Misalnya kayak
orang tua gini nih, sebaiknya begini-begini nih, atau teman-teman remaja sebaiknya bagaimana nih gitu. Oh, kalau misalkan untuk orang tua, sama kayak yang tadi ini bilang itu lebih mengawasi anaknya dan juga kayak lebih untuk seringin komunikasi sama anaknya karena anak itu perlu perhatian dari orang tuanya. Kalau misalkan nggak dapat perhatian dari orang tua itu, sama kayak Kak Arik tadi bilang, itu dia bakal cari perhatian di luar. Misalnya kayak, dan bisa juga anaknya itu terjerumus ke pergaulan yang negatif. Kalau untuk remaja, kalau udah pacaran itu kendaliin dirinya supaya nggak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang negatif gitu, Kak. Dan Wah, terus luar selalu biasa. komunikasi. Oke. Dan terus selalu Gitu, apa Kak. Yun tadi Yun? Terus selalu komunikasi sama orang tuanya, kasih tahu tentang pacarannya kalian gitu, Kak. Biar orang tuanya percaya gitu. Dan nggak naborin rasa curiga sama anaknya. Oke. Wah, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya buat Yuni, remaja hebat luar biasa. Dan semoga langgeng ya sama pacarnya ya, sis. Oke, terima kasih juga waktunya Yuni mau diganggu sore-sore ini untuk bertemu dengan kurang lebih tadi sekitar 80-an lebih ya, orang tua dan juga teman-teman remaja yang masih ingin belajar, terus belajar, ingin menjadi orang tua yang baik. Oke, terakhir mungkin dari Kak Arik, silakan Kak, kira-kira pesan terakhir. Ini nggak terakhir juga sih, semoga selanjutnya masih ada lagi nih di sesi selanjutnya ya dengan Kak Arik. Pesan terakhir saya, kata-kata penutup ya mungkin baiknya ya Kak ya. Ya, kata-kata penutup dari saya, kita sebagai orang tua tidak pernah ada kata terlambat untuk membangun komunikasi yang hangat dengan anak-anak kita. Pasti akan ada selalu cara. Kita harus buat kemauan terlebih dahulu, pupuk kemauan terlebih dahulu, dari kemauan itu pasti akan ada jalan untuk bisa membangun komunikasi dengan putra-putri kita. Kebahagiaan putra-putri kita adalah kebahagiaan orang tua, jadi jangan sampai kita memaksakan sesuatu untuk kebahagiaan kita yang akhirnya mengorbankan kebahagiaan putra-putri kita di suatu hari nanti. Karena kalau putra-putri kita udah nggak bahagia, kita juga pasti tidak bahagia. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Jadi untuk mewujudkan anak yang bahagia, orang tuanya juga harus bahagia ya. Oke, boleh minta tepuk tangannya untuk kita semua dimanapun berada. Tadi juga ada yang sebutnya dari Lombok loh. Wow, jauh-jauh ya dari Lombok Timur ya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak sekali untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sebagai orang tua, dan juga Bapak Ibu dari dinas terkait, dan juga teman-teman remaja yang sudah hadir meramaikan acara pada sore hari ini, dan juga sempat sharing dan juga bertanya terkait dengan materi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ari sebagai narasumber pada hari ini dan juga Yuni sebagai remaja yang sharing pengalamannya terkait dengan pacaran itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua dan juga menjadi awal atau menjadi penguat gitu ya untuk menjalin kedekatan bersama hubungan antara orang tua dan juga anak gitu. Kami dari Kisara PKBI Bali juga mengucapkan terima kasih banyak dan juga meminta kesediaan Bapak Ibu untuk juga nanti mengikuti sesi-sesi selanjutnya karena ini bukan yang terakhir karena nanti pasti kami akan informasikan lagi kalau ada sesi selanjutnya karena masih banyak sekali hal yang bisa didiskusikan terkait dengan dunia remaja gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin kita minta kesediaan Bapak Ibu untuk menghidupkan video karena kita akan foto bersama untuk kepentingan dokumentasi. Oke, silakan Bapak Ibu on-kan videonya. Wah, akhirnya ya melihat wajah-wajahnya nih semuanya. Oke. Di sini ada teman saya, Meisa dan Tari mungkin ya, yang akan bantu untuk mengkoordinir. Iya. Ya, oke, Meisa ya, Mes. Iya, untuk yang pertama dulu ya. Siap-siap Bapak Ibu. 1, 2,
3. Oke. Kloter kedua. 1, 2, 3. Ya. Pas sekali nih Pak Yoga, baru kelihatan langsung bisa difoto. Selanjutnya, kloter ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah Kak Eka. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mungkin kami akan sediakan sertifikat online-nya dan mohon ditunggu sampai nanti di tanggal 10 September ya Mes ya. Karena kita juga butuh proses untuk menyusun. Kemudian terima kasih banyak juga yang sudah mengisi link absennya. Silakan diisi link absen. Dan juga materinya akan ada di link sudah di-share. Kemudian untuk kontak Kak Ari juga saya sudah tadi share. Mungkin saya ulang lagi ya, share untuk kontak dari Kak Ari. Atau bisa mungkin bisa bantu untuk share. Ya, jadi sekian untuk diskusi kita kali ini, parenting kelas kita kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat selalu dimanapun berada, dan semoga apa yang kita lakukan atau yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman remaja, dan tentunya kepentingannya adalah untuk mewujudkan remaja yang sehat dan bertanggung jawab, sehat dan juga bahagia gitu. Kurang lebih saya mohon maaf atas nama Kisara PKBI Bali kalau ada kekurangan ataupun kesalahan selama mengikuti sesi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih Kak Ari. Sama-sama, sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa. Yuni juga ya, terima kasih Yun. Makasih juga, Kak.